Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ria Angelina Lase. Saya merupakan mahasiswi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang teks narasi. Apa sih itu teks narasi? Teks narasi itu dapat juga disebut sebagai teks imajinasi atau imajinatif. Imajinasi tentunya bersifat hayalan. Meskipun yang digambarkan itu bersifat hayalan, tapi pembaca maupun pendengar biasanya terbawa suasana yang diceritakan, seperti membaca novel, cerpen, dan lain-lain. Teks narasi dapat diartikan sebagai karangan yang berisi serangkaian peristiwa. Masalah yang ada di dalamnya biasanya didukung oleh para tokoh serta memerlukan imajinasi yang disusun secara runtut. Narasi merupakan rangkaian peristiwa atau kejadian dari waktu ke waktu yang dijelaskan dengan urutan awal, tengah, dan akhir. Teks narasi ini juga punya tujuan loh. Apa sih tujuannya? Yang pertama, menyampaikan suatu hiburan atau pengalaman untuk para pembaca. Nah, jadi teks narasi ini tujuannya untuk menghibur ya. Yang kedua adalah menyampaikan informasi atau wawasan. Dan yang terakhir adalah menyampaikan pengalaman indah untuk pembaca. Nah, apa saja sih unsur-unsur pembentuk teks narasi? Yang pertama adalah tema. Tema ini merupakan pokok pembicaraan yang menjadi dasar cerita. Kalau temanya menarik, tentunya akan menarik perhatian para pembaca juga. Yang kedua adalah alur atau jalan cerita. Alur atau jalan cerita ini merupakan jalinan cerita antar satu peristiwa dengan peristiwa lainnya. Yang ketiga adalah tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan orang atau pelaku di dalam sebuah cerita. Sementara penokohan merupakan watak dari pelaku dalam cerita. Yang keempat adalah latar. Latar ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah latar tempat. Latar tempat ini berkaitan dengan tempat atau lokasi di mana peristiwa itu terjadi. Lalu yang kedua adalah latar waktu. Latar waktu ini berkaitan dengan kapan peristiwa di dalam cerita itu terjadi. Dan yang terakhir adalah latar suasana. Latar suasana ini berkaitan dengan perasaan atau suasana peristiwa dalam cerita tersebut. Nah, yang kelima adalah amanat. Amanat merupakan pesan yang disampaikan penulis di dalam cerita. Dan yang terakhir adalah sudut pandang. Sudut pandang ini berhubungan dengan dari mana penulis memandang suatu peristiwa. Biasanya penulis menggunakan sudut pandang orang pertama atau sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama ini biasanya menggunakan kata aku, saya, diriku, ane, dan lain-lain. Sementara sudut pandang orang ketiga biasanya menggunakan kata dia, mereka, dan lain-lain. Adapun ciri-ciri teks narasi yang membedakan dengan teks lainnya. Narasi ini dibangun oleh sebuah alur cerita. Alur ceritanya tidak akan menarik jika tidak ada suatu konflik. Adapun ciri-cirinya yakni yang pertama adalah berupa cerita atau peristiwa dari pengalaman penulis. Jadi, teks narasi itu bisa saja dari pengalaman pribadi penulis. Yang kedua adalah peristiwa yang disampaikan berupa fakta atau kejadian yang sebenarnya. Bisa juga secara imajinasi atau hayalan atau gabungan dari keduanya. Yang ketiga adalah terdapat tindakan, perbuatan, dan konflik dalam suatu cerita. Seperti yang saya bilang tadi, cerita tidak akan menarik jika tidak ada konflik. Yang keempat adalah memiliki nilai estetika atau keindahan. Jadi, teks narasi itu harus memiliki nilai estetika atau keindahan supaya menarik perhatian para pembaca. Yang kelima adalah menggunakan urutan waktu untuk menceritakan peristiwa atau kejadian secara jelas. Jadi, berurutnya waktu dalam suatu peristiwa itu berfungsi untuk memperjelas kejadian atau peristiwa di dalam cerita. Dan yang terakhir adalah menggunakan bahasa kiasan. Nah,
Teks narasi ini ada juga loh jenis-jenisnya. Apa sih jenis-jenisnya? Yang pertama adalah narasi ekspositoris atau biografi. Teks narasi ekspositoris atau biografi ini adalah salah satu jenis teks narasi tentang cerita, tokoh, atau seseorang yang disampaikan secara informatif untuk dapat dipahami dan dimengerti oleh pembaca. Teks narasi ekspositoris ini tujuannya untuk memberikan pengetahuan kepada pembaca tentang cerita atau kisah dan tokoh tertentu berdasarkan kenyataan yang sebenarnya. Seperti novelnya Habibie dan Ainun. Itu adalah contoh narasi ekspositoris atau biografi. Yang kedua adalah narasi artistik. Teks narasi artistik ini adalah salah satu teks narasi yang berisi tentang rekaan cerita yang bersifat imajinatif dengan menggunakan bahasa figuratif. Teks narasi artistik ini tujuannya untuk memberikan hiburan dan menyampaikan maksud tertentu kepada pembaca. Lalu yang ketiga adalah narasi sugesti atau imajinatif. Teks narasi sugesti atau imajinatif adalah salah satu teks narasi yang menceritakan tentang imajinasi atau khayalan dari penulis. Tujuan teks narasi sugesti atau imajinatif ini untuk memberikan sugesti kepada pembaca tentang cerita yang dituliskan. Lalu ada struktur dan kebahasaan pada teks narasi. Apa saja sih struktur kebahasaannya itu? Yang pertama adalah orientasi. Teks narasi pada bagian orientasi berisi pengenalan, tokoh, setting, latar. Latarnya itu yang 3 tadi ya, waktu, tempat, dan suasana. Nah, bagian orientasi ini adalah cerita pada urutan pertama atau awalan dalam suatu cerita. Sehingga pada bagian orientasi perlu dikemas secara menarik. Tujuan dari orientasi ini sendiri adalah untuk menarik perhatian para pembaca, untuk mengetahui isi seluruh cerita. Kalau pengenalan ceritanya saja sudah menarik, tentu para pembaca akan senang membaca hingga akhir dan mereka akan tetap terus penasaran. Yang kedua adalah komplikasi. Teks narasi pada bagian komplikasi ini berisi pokok permasalahan atau konflik dalam cerita. Pada bagian komplikasi, biasanya dimulai dengan pengenalan konflik dan jalan cerita mulai diketahui sampai menuju konflik yang lebih kompleks. Tujuan dari komplikasi ini adalah untuk menunjukkan konflik atau permasalahan di dalam cerita kepada pembaca. Yang ketiga adalah resolusi. Teks narasi pada bagian resolusi ini biasanya berisi penyelesaian masalah atau konflik cerita. Pada bagian resolusi ini menceritakan kejadian yang akan selesai atau hampir selesai. Dan yang terakhir adalah koda. Koda ini merupakan bagian akhir cerita atau ending. Bisa berupa akhir cerita yang sedih maupun bahagia. Tujuan koda dalam teks narasi ini untuk menunjukkan akhir cerita sehingga pembaca dapat menarik pesan atau amanat dalam cerita. Nah, buat kamu yang mau membuat teks narasi, bisa nih, ada cara menyajikan gagasan teks narasi. Yang pertama adalah menentukan tema serta amanat yang ingin disampaikan. Sebuah teks narasi tentunya harus ada tema dan harus ada amanat yang terkandung di dalam ceritanya. Yang kedua adalah menentukan sasaran pembaca. Ini juga penting. Contohnya seperti jika kamu mau membuat teks narasi yang romance, tentu sasaran pembacanya adalah remaja seperti anak-anak SMA gitu. Lalu yang ketiga adalah merangkai urutan peristiwa utama menjadi beberapa bagian seperti pembukaan, perkembangan, dan akhir cerita. Yang keempat adalah menyusun skema tokoh, watak, alur, latar, dan sudut pandang. Yang kelima adalah membuat rancangan peristiwa dan konflik. Seperti yang saya bilang tadi, cerita tidak akan menarik jika tidak ada konflik.
Sekian penjelasan saya tentang teks narasi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.